Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Semi Aglo Indonesia Raya, seluruh dunia, dunia nyata dan dunia. Ya. Yes, kamerawati nyautnya cepet. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat, katanya tetap bersemangat dalam beragloria. Teman-teman, hari ini ada request dari beberapa teman yang pertanyaannya sama, masuk di WA saya, tetapi karena kamerawati tidak bisa bikin template dan dimasukkan ke video, belum bisa, ilmunya belum nyampe. Itu makanya pertanyaannya nggak bisa kayak di TikTok orang-orang itu balas pakai VT, balas pakai VT itu nggak bisa. Makanya ya udah, ini salah satunya ada pertanyaan dari yang mirip, yang sama, malah sama. Om, bagaimana cara memisah aglonema yang double head? Double head itu apa gitu? Jadi double head itu tanaman yang bercabang di atas. Nah, memang ada beberapa kemungkinan yang bisa kita lakukan dalam memisahkan tanaman yang double head itu. Bisa langsung dipotong, tetapi resiko karena tanpa akar, ya toh? Iya. Resiko. Nah, saya sampaikan ini kan bila mana kepada teman-teman yang belum terbiasa potong tanpa akar. Nah, makanya materi ini saya persiapkan lebih dari 2 bulan. Karena saya menunggu aglonema yang double head ini saya program dulu. Nih. Coba dilihatkan double headnya itu. Ini 2. Ya ini sih saya timbun sudah sekarang. Nah. Jadi begini langkah-langkah yang saya lakukan teman-teman. Langkah yang saya lakukan di kebun Semi Aglo. Pertama, saya akan potong dulu aglonema yang double head itu dengan cara menjadi 2 bagian. Satu atas, yang bawah bonggol kan. Lalu yang atas saya tanam. Otomatis pada saat kita potong itu kan akan semakin turun, blesek gitu. Lalu bila mana sudah cukup, percabangan di double head itu bisa langsung kita timbun sedikit. Jadi awalnya pohon tinggi nih teman-teman, pohon tinggi. Soalnya saya lihat kamerawati malah begini-begini, matanya mungkin kayak nggak mudeng toh. Saya anggap itu juga teman-teman yang bingung-bingung gitu. Nah, jadi awalnya pohon ini tinggi teman-teman, double head ini tinggi. Ada jauh di atas permukaan media, anggap aja sekitar 10 cm gitu. Lalu untuk membuat percabangan ini bisa tertanam, harus kita potong dulu pohonnya. Setelah dipotong kita tanam sampai ke percabangannya, Nah, kira-kira 1-2 bulan kita tanam percabangan itu, nanti akan muncul akar di masing-masing cabang kan. Setelah muncul akar di masing-masing cabang, kita bisa pisahkan gitu. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua bisa dengan cara langsung dicangkok di atas. Itu nanti di video-video berikutnya bikin dicangkok yang di atas. Tapi untuk kali ini cara ini dulu. Nah, dan yang perlu diperhatikan, kita buka dulu aja. Aduh. Ini pasir Malang untuk dasaran. Ini akar. Mungkin teman-teman nggak paham maksudnya Om Andi gimana sih gitu kan. Nah, ini loh teman-teman. Cuci dulu aja kamerawati. Keren akarnya ya. Putih sehat. Putih sehat dan montok-montok. Nah, jadi gini teman-teman nih. Awalnya pohon ini kan tinggi, saya potong. Nah, setelah saya potong, saya tanam segini kan tadi kan. Nah, ini sudah ada akar di masing-masing. Ini sudah ada akarnya, yang cabang satunya juga ada akarnya. Oh iya, berarti beda ya sama anak samping gitu loh maksudnya. Oh beda, kalau tumbuhnya aja ketok kok biasanya. Nah, itu. Biasanya double head itu muncul di itu loh, berbarengan
di ruas-ruas bunga itu loh. Nah ini ruas bunga ini sama tak pedotnya ya. Jangan kena akar, pedot sisan weh. Nah nih, di ruas bunga biasanya double head itu muncul. Nah Om, kalau begitu misalnya gimana? Nah ini yang akan saya sampaikan. Nah ini bonggol teman-teman, kita bisa perbanyak ya kan, sekalian kita mau mengurangi atau memperbanyak dibuat tani bonggolnya. Kan bonggolnya panjang nih kameramati. Ya tahu, ini ada daun pancing satu di sini, kita potong sini cret. Ini dari sini. Ini tadi kan daun yang saya buang, ini masih seger kan. Pelan-pelan aja ya. Ya pelan-pelan aja, pelan-pelan saja. Nah ini dibuang dulu biar cetar ya. Ini ada satu daun pancing, kita potong di sini. Oke. Nah ini nanti ditanam sendiri. Bonus tunas. Oh iya. Gitu. Ini kita tanam sendiri. Tahu saya. Berarti double headnya masih jadiin satu ya? Masih jadi satu. Ini ditanam dulu, tanam lagi bisa. Tetapi dengan kondisi seperti ini kan sudah bisa dipisah nih bawa akar. Oh gitu. Ya. Lah Om, cara misahnya gimana? Nanti yang ini nggak bawa akar. Nah, cara misahnya begini teman-teman. Masukkan pisau ke tengah-tengah batang, lalu tarik pisaunya ke bawah. Cret. Masing-masing dapat akar. Ya toh? Iya, tahu saya. Kamu ketoknya terkesima, nggak nyangka kalau itu yang dilakukan toh? Kayak apa ya, rimpang kayak gitu ya? Nah, kalau sudah begini masing-masing kan bawa akar cukup nih. Oh iya. Masa cukup akar yang paling cepat itu yang segini-segini nih loh buat pertumbuhan tuh. Ujung akar putih bersih itu syaratnya. Dah kita lap. Kita lap karena tadi basah, jangan lupa ngelapnya di batang-batangnya juga supaya air nggak masih. Nanti airnya melar itu apa tuh bosok Indonesia airnya deletek enggak ya, deletek itu buat yang kental, airnya nanti menet ya pokoknya kalau masih ada air-airnya di batang delewer. Kita tutup pakai ini, kita taruh di sini dulu ya toh. Yang ini juga dilap. Om cukup pakai betadine aja, nanti akan saya tutup pakai antrakol. Sudah lama kita nggak pakai antrakol kan, yang terakhir-terakhir itu sering kita pakai lem. Nah salah satu ciri aglonema yang sehat apabila dikasih betadine itu lekas menghitam teman-teman. Salah satu ya, bukan 100% jadi patokan, enggak, ini kebanyakan dan menjadi salah satu ciri. Masa sih Om? Coba lihat aja ini. Ya dah? Itu kan masih ada betadinnya. Ya wes kita lap tuh menghitam. Gitu. Nah, begitu juga dengan ini teman-teman. Kita juga harus menutup lukanya. Tunggu sampai kisat untuk betadine. Setelah kisat nanti kita lakukan Kisat penutupan. Kisat itu tahu. Kering ya? Bahasa Indonesia itu ada kok. Wes kisat kok, udah kisat, ngerti-ngerti lah. Ada ya. Oke, malah membuat diriku malu loh. Biar bersih. Risih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya pohon double head itu kita benamkan dulu dengan cara kalau ketinggian kita potong bonggolnya dulu. Sekalian diperbanyakkan kita tanam sampai sekiranya double headan yang percabangan itu bisa tertanam dengan media. Itu kalau tidak dicangkok ya. Nanti setelah cukup keluar akar kita bisa pisah dengan cara membelah batangnya, jebret gitu. Tapi kalau bisa dipotong dengan tidak dibelah, hanya potong
seperti biasanya dipotong dengan akar yang sudah banyak kan lebih enak. Ini tadi karena akarnya kan minim-minim, dalam artian kalau dipotong di satu sisi bagian saja, yang satunya akan terlalu minim, makanya saya bagi dua begini, jret, biar semua kebagian oyote gitu. Nah ini tadi yang sudah tak lap, ini sudah dilap, ditutup dengan pasta antrakol. Jadi antrakol fungisida yang dibuat seperti odol kental. Tujuannya kenapa harus kental seperti odol, Om? Supaya lebih cepat kering, tidak basah. Nanti kurang lebih 20-30 menit itu udah kering. Enggak apa-apa, Om, selama 30 menit nggak ditanam, insya Allah nggak apa-apa. Saya sering kok melakukan itu di kebun saya, dan kadangkala pernah saya lupa tuh sampai setengah hari nggak ditanam, ada di bawah kolong yang Kalau bisa ya janganlah ya kan? enggak, waktu itu yang ngolesin kan itu yang ikut saya. Weh lah kok malah aku dewe ya lali. Oh ini teman-teman hitam kan. Jangan lupa gunakan pisau yang tajam ya teman, karena semakin sayatan semakin tipis, luka memar semakin kecil, itu tingkat keberhasilannya semakin tinggi. Kalau kering itu lebih aman. Anunya antrakolnya kalau sudah kering baru ditanam itu lebih aman teman. Nah, kita diamkan dulu di sini. Dawahi. Ini sekalian aja kamerawati ya. Nanti kan kita istirahat nunggu ini kering. Sisan gitu loh. Iyalah sekalian aja. Pastikan semua bagian luka itu tertutup ya teman-teman ya, supaya lebih aman. Nah, nih, kalau dengan akar yang sangat cukup begini kita tanam dengan media tanam Josh Premium, mungkin nggak sampai sebulan tunas nongol ini. Gitu teman-teman. Lo Om, cara penanamannya gimana? Kan cara penanamannya seperti yang kemarin-kemarin sudah pernah saya sampaikan. Buka di video-video saya yang kemarin-kemarin teman-teman ya. Nanti kalau saya ya, sebelum ditanam ini contohnya ini pot pakai dasaran, ini sudah saya siapkan potnya, pakai dasaran pasir Malang seperti ini tadi bekasnya toh. Nanti lalu kita tanam. Nah, apa sih fungsinya pasir Malang, Om? Pasir Malang itu kan butiran-butiran yang cukup lumayan, mungkin yang saya pakai kan yang size kasar, jadi dia berongganya bagus. Nah, dengan rongga yang bagus di dasar media yang ada di dalam pot itu mengakibatkan aerasinya cukup untuk akar. Aerasi itu udara masuk lewat bawah, jadi akarnya sehat teman-teman, akarnya putih-putih dengan air yang cukup ya, siraman ya gitu. Itu ya teman-teman ya, cara pisah aglonema yang double head. Media apa nanti ya? Pakai medianya, ini saya pakai media tanam Josh 4. Produksi semi aglo sendiri ya? Iya, ini pakai media tanam Josh 4 nanti ditanam. Ya bebas sih kalau pelanggan semi aglo yang sudah pernah pakai Josh Premium dan cocok pakai Josh Premium, pakai Josh Premium. Pakai Josh 4, pakai Josh 4. Kalau yang tadi yang pertama itu saya pakai Premium, ini masih kelihatan andamnya. Andam Premium. Andam Premium itu terbuat dari kita pakai andam jenis andam pakis kalau di tempat Muria sini. Oke. Gitu teman-teman, semoga ini bermanfaat. Kalau ada manfaatnya, share ke teman-teman yang lain ya. Siapa tahu ada teman yang bingung cara memisah aglonema yang double head. Tetap semangat, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.